Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 12 ayat 15. Saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jemaat dikasih Tuhan, satu kali Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga. Saudara tahu berjaga-jaga itu seperti apa? Ya, seperti seorang prajurit yang siap tempur, seorang prajurit yang selalu waspada, ya. Dan waspadalah. Nah ini berjaga-jaga dan waspada. Ini tentang apa ini? Sampai kita harus berjaga-jaga dan waspada. Ini berarti berhubungan, ya seringkali berhubungan dengan hidup kita tentunya. Yang disampaikan Tuhan. Terhadap apa kita berjaga-jaga dan waspada? Terhadap segala ketamakan. Nah ini, tamak bicara tentang apa? Egois sebetulnya. Tamak bicara tentang apa? Tidak pernah puas. Orang yang tamak ya tidak bisa bersyukur. Dia akan cenderung ingin lebih dan lebih. Bahkan sudah punya banyak, mau lebih lagi. Gak peduli orang lain. Sama-sama perlu rebutan. Nah itulah. Ketamakan, hati-hati. Seringkali menguasai hidup seseorang. Disadari atau tidak. Ya, tidak ada istilahnya, seringkali tidak terjadi orang kok puas. Sudah cukup ini saja gitu loh. Seringkali orang kurang dan kurang dan kurang. Ya tamak, hati-hati. Ya kalau kita mendapati diri kita, oh iya ya, kok aku tidak peduli dengan orang lain, kok aku istilahnya rebutan dengan orang lain, aku kok mementingkan diri sendiri. Ya hati-hati, jangan-jangan ya kita sudah mulai masuk ke yang namanya tamak. Hati-hati, Tuhan sampai mengingatkan berjaga-jaga dan waspada. Artinya hal ini seringkali dialami, seringkali terjadi dalam hidup seseorang yang namanya ketamakan. Sampai diingatkan Tuhan. Kenapa kita harus waspada dan berjaga-jaga? Karena sekalipun kita punya semuanya, harta yang berlimpah, duit yang banyak, ya. Perhatikan firman Tuhan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jadi mau punya apapun, bahkan dikatakan punya seluruh dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi hidupnya di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak bergantung dari itu semua. Jadi jangan sampai kekayaan menjadi tujuan hidup kita.
Itu berkat ya, tetapi jangan sampai itu justru mengalihkan kita dari Tuhan. Ya, jadi harta, kekayaan segala macam itu tidak bisa menjadi pegangan bagi hidup kita. Sebab harta sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Ya, ada begitu banyak cerita orang-orang yang secara materi, secara harta berlimpah, tetapi ketika sudah misalnya maaf nih sakit gitu juga berhadapan dengan maut, akhirnya juga tidak bisa terselamatkan. Ada begitu banyak kisah-kisah yang demikian. Tidak semua di dunia ini bisa dibeli dengan harta. Tidak semuanya. Ya, karena itu jangan sampai hati kita terikat dengan kekayaan atau harta. Jangan sampai hidup kita itu dengan tujuan hanya cari harta, cari kekayaan. Sebaliknya, mari kita cari kehendak Tuhan. Mari belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang egois. Tuhan mengingatkan hari ini, berjaga-jaga dan waspada. Artinya hal itu sering kali dialami orang. Karena hati kita terlalu sensitif, terlalu rentan, terlalu mudah tergoda ya untuk yang namanya ketamakan. Tuhan mengingatkan ini supaya jangan ada ketamakan ya. Dan ingat bahwa kekayaan yang berlimpah-limpah sekalipun, hidup seseorang tidak bergantung dari hal itu. Ya, hidup kita bergantungnya kepada Tuhan. Mari selalu cari Tuhan. Mari selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhanlah sesungguhnya yang menentukan hidup kita. Jadi bukan kekayaan, bukan harta, bukan uang, bukan semua materi dunia ini. Semua itu kita butuh, ya. Tetapi ingat, jangan hatimu terikat dengan kekayaan ini. Jangan hatimu terikat dengan uang. Jangan hatimu terikat dengan harta dunia. Mari belajar mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Sehingga kekayaan, harta, dan segala macam yang kita terima. Itu adalah salah satu berkat Tuhan yang satu kita nikmati. Yang berikutnya kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara gimana? Berbagi berkat dengan orang lain. Dengan tidak tamak. Ya, jangan tamak dengan kekayaan. Tetapi mari jadi berkat bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami diingatkan untuk kami berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena hal itu seringkali mungkin terjadi dalam hidup kami. Karena kami seringkali juga Tuhan, karena ketamakan itu membuat orang tidak bersyukur. Karena ketamakan membuat orang egois. Karena ketamakan orang akan berusaha mementingkan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kami masih tergoda akan hal demikian. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan memberikan cukup bagi hidup kami. Dan kami mau belajar bersyukur. Dan kami tidak mau mengikatkan diri terhadap kekayaan. Tapi kami mau mengikatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.